teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Yudo di IG Live PA Online Bareng Alkitab. Hari ini Senin 17 Maret 2025. Kita masih dalam tema persiapan Paskah ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang Kristus adalah imam besar. Dan kita akan membahasnya dari Ibrani pasal 9 dan fokusnya pada ayat yang ke-11 dan ke-14. Teman-teman, seperti biasa saya ngingetin teman-teman pasal 9 ayat 11 sampai 14 supaya teman-teman bisa ngikutin juga penggalian-penggalian yang kita lakukan bersama-sama pada malam hari ini. Dan seperti biasa saya nggak sendiri, ada teman saya Kak Roma sebagai host dan juga ada guest yang juga akan bergabung dengan kita. Ini sudah bergabung Kak Roma dan juga Kak Happy. Selamat malam teman-teman. Malam. Ya, puji Tuhan. Nah, ini lancar ya. Ya, sambil menunggu, mungkin Kak Roma bisa ngejelasin apa sih Alkitab itu kan? Ya, selamat malam teman-teman di rumah semuanya. Kita kembali lagi di Alkitab ya, setiap hari Senin jam 7:30 sampai selesai. Jadi Alkitab ini adalah satu seri pendalaman Alkitab yang menggali pasal-pasal yang terkenal ya. Kalau makanya disebut pasal-pasal yang top Alkitab gitu ya, dari sudut pandang yang baru gitu. Jadi teman-teman di rumah juga sangat bisa nanti mengadopsi cara yang kita gunakan untuk bisa ber-PA melalui Instagram dengan gaya Alkitab dan juga metode yang dipakai dalam pendalaman Alkitab ini. Nah, untuk metodenya sendiri kita memakai metode SABDA. Apa itu Kak Yud? Ya. Metode SABDA? Metode SABDA adalah 5 langkah menggali Alkitab, yaitu simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan juga aplikasi. Jadi ini adalah metode pendalaman Alkitab yang full circle ya. Nggak hanya kita membaca Alkitab mencari informasi, tapi juga kita nanti bagaimana kita bisa mengaplikasikan kebenaran-kebenaran ini dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, ini Kak Ezra sudah bergabung. Selamat malam Kak Ezra. Selamat malam Kak. Iya. Oke, mungkin nanti suaranya agak kencang dikit ya Kak Ezra ya. Siap Kak. Ya, mantap. Oke, sementara itu saya mungkin akan minta teman-teman guest untuk perkenalkan diri gitu ya, dari Kak Happy dulu. Silakan perkenalkan diri, namanya, kota domisilinya, dan juga tempat gereja atau pelayanan sekarang ini. Silakan Kak. Salam, selamat malam semuanya. Nama saya Happy Christian Zaluhu. Saya berdomisili aslinya sebenarnya dari Riau, sekarang sedang berkuliah di STTIA. Sekarang sudah semester 6. Di STTIA ini tempatnya di Mojokerto, Trawas gitu. Kalau pelayanan sekarang ya masih ada weekend, Sabtu Minggu, weekendnya itu di Surabaya, di Yayasan Pukat gitu. Terima kasih. Baik, thank you Kak Happy. Silakan Thank you. Kak. Halo, selamat malam semua. Perkenalkan, saya Ezra Berkelana Kucing di asal Sapa Ezra. Saya lahir besar di Waingapu, Sumba Timur. Untuk saat ini saya sedang bekerja dengan pelayanan sebagai pengajar guru sekolah minggu di Gereja Kristen Sumba Jemaat Pertoan. Oke, thank you Kak Ezra. Ini Kak Ezra dari tim teknis ada titipan nih, katanya nanti kalau misalnya ini karena videonya tadi suaranya agak putus-putus ya, jadi nanti mungkin bisa dimatikan dulu videonya supaya nanti agak cukup lancar gitu ya. Oke, kita akan lanjut saja. Kita akan buka acara malam hari ini. Oh Kak, bentar Kak, ini yang Kak Ezra-nya nggak kelihatan sama saya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Tenang, Ezra sedang matikan videonya. Kita juga nggak bisa lihat sih karena dia bikin video supaya audionya bisa lancar ya. Kita akan mulai saja acara kita malam hari ini. Saya akan pimpin dalam doa, oke? Mari kita berdoa. Yesus yang baik, terima kasih untuk malam hari ini. Kami ucap syukur Tuhan untuk waktu dan juga untuk segala prasarana yang Tuhan berikan supaya kami bisa ber-PA malam hari ini. Kami ucap syukur Tuhan untuk Kak Happy dan juga Kak Ezra yang sudah bergabung bersama juga dengan Kak Roma sebagai host. Kami berdoa Tuhan supaya semua berjalan lancar, berjalan baik dari awal hingga akhirnya. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman yang hadir juga dalam acara malam hari ini. Kiranya Tuhan Kau membuka mata hati kami dan juga pikiran kami bagi firman Tuhan. Dan tolong supaya kami bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi, terutama
tentang jabatan atau gelar yang kau sandang sebagai imam besar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur untuk semua hal yang Tuhan beri. Kami mohon perlindungan bagi kami masing-masing dan juga bagi alat-alat yang kami pakai, untuk device yang kami pakai, untuk listrik dan juga untuk jaringan. Kiranya Tuhan kau jaga dan Tuhan kau topang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Oke, Silakan, sebelum kita mulai tadi teman-teman yang lain sudah datang. Ini ada Vian, ada Desna Zaluku, ada Zuota Zaluku. Ini kayaknya teman-teman happy semua karena Zaluku semua ini. Dan yang lainnya juga sudah mulai bergabung. Selamat datang ya teman-teman semuanya. Silakan nanti bisa mengikuti sampai selesai untuk pendalaman kita Alkitab kita malam hari ini. Nah, sebelum kita akan menggali Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14 tentang tema Kristus adalah imam besar. Langkah baiknya kalau kita coba lihat sedikit konsep PL, walaupun nanti di dalam penggalian juga akan lebih diperdalam lagi gitu ya. Nah, jadi imam ini bukan ujuk-ujuk langsung ada di PB gitu ya, tapi dari perjanjian lama ini sudah ada gitu ya, dan perjanjian lama menjelaskan bahwa imam ini berasal dari keturunan Lewi, karena suku Israel itu ada 12, salah satunya bangsa suku Lewi gitu ya. Dan dari Lewi inilah yang akan dari keturunan Lewi inilah yang akan menjadi imam semua yang bertugas sebagai, istilahnya kalau sekarang ya sebagai pelayannya di Bait Allah seperti itu. Tapi walaupun dari keturunan Lewi nggak semua bisa jadi imam besar. Dan yang jadi imam itu imam besar itu hanyalah dari suku dari keturunan Harun gitu ya. Sisa-sisanya dari Lewi itu berperan sebagai pelayan di kemah suci atau tabernakel, dan ketika sudah ada Bait Allah, di Bait Allah yang didirikan oleh Salomo gitu. Nah, jadi tugas imam di perjanjian lama itu sangat banyak sekali ya. Salah satunya pastinya untuk mempersembahkan korban gitu ya, karena saat itu bangsa Israel itu memberikan persembahan mereka untuk penghapusan dosa, untuk syukur dan bakaran itu melalui perantaraan imam kepada Allah. Jadi mereka nggak bisa sendiri lakukan, harus ada imam gitu. Dan imam di sini pun harus tahir dulu gitu ya, harus dikuduskan dulu, karena imam pun pada sebenarnya adalah orang yang berdosa, orang yang biasa gitu. Dan selain mempersembahkan korban, imam-imam di perjanjian lama juga punya banyak fungsi, seperti mengajarkan hukum atau firman Allah di Bait Allah, dan juga pastinya menjadi petugas juga di dalam peribadahan bangsa Israel, dan juga menjaga tempat ya tabernakel atau Bait Allah supaya tetap kudus, semua perabotannya dan semua peribadahan di kemah suci itu juga tetap bisa dipakai gitu. Dan imam besar itu biasanya sekali setahun itu untuk hari raya perdamaian gitu, hari raya yang diadakan oleh Israel, dan hanya satu imam lah yang bisa masuk ke ruang maha kudus ya. Jadi cukup kompleks kalau kita bicara tentang imam-imam di perjanjian lama, dan imam ini sebagai tipologi juga yang akan digenapi Kristus di perjanjian baru. Tuh, silakan Kak Yun. Ya, tadi kalau dari tentang imam, ini sekarang kita akan melihat bagaimana sih latar belakang dari Ibrani pasal 9 yang akan kita dalami gitu ya. Nah, Ibrani ini kemungkinan ditulis oleh Rasul Paulus, tapi tidak ada bukti yang valid gitu ya. Tapi dibilang bahwa kitab ini juga kitab yang anonim gitu, walaupun mungkin tulisannya mirip-mirip dengan cara penulisan Paulus gitu. Kemudian Ibrani pasal 9 ini merupakan bagian dari surat kepada orang Ibrani yang tulis untuk menunjukkan keunggulan Yesus Kristus dibandingkan dengan sistem keimaman dan jabatan imam pada perjanjian lama. Kemudian surat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi Kristen. Kemudian orang-orang ini kemungkinan ada di Roma atau Palestina ya. Mereka juga mengalami tekanan luar biasa dari orang-orang sekitar mereka maupun dari sistem budaya Israel mereka yang menindas mereka, kemudian menggoda mereka untuk kembali kepada sistem kepercayaan yang lama, dan juga ada bahkan sampai perampasan dan penganiayaan begitu ya. Nah, tujuannya adalah untuk menumbuhkan iman mereka dan kemudian menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan yang sempurna dari semua sistem ibadah yang dilakukan di perjanjian lama. Seperti tadi yang disebutkan oleh Kak Roma, imam itu mempersembahkan korban pada hari raya perdamaian, imam itu memberikan pengajaran Taurat kepada bangsa Israel dan sebagainya. Tapi di sini penulisnya itu menekankan bahwa sistem korban dalam perjanjian lama itu nggak bisa menyempurnakan hati nurani manusia yang sudah berdosa.
Nah, ini kita akan gali lebih dalam lagi bersama dengan teman-teman kita, Kak Happy dan juga Kak Esra. Itu kita mungkin akan minta teman-teman ini untuk membaca Alkitab dari Ibrani 9 ayat 11 dan 14, Kak Happy ayat 11 dan 12, dan juga Kak Ezra ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Itu? Oke, silakan Kak Happy dulu ya, silakan. Nah, Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ayatnya yang ke-13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Ya, kita sudah lihat 4 ayat ya yang sudah dibaca, walaupun memang 4, tapi nanti cukup kompleks ini dari 4 ayat ini, melihat konteks dan juga kaitannya pasti nanti dengan perjanjian lama. Nah, kita akan belajar dari 4 ayat ini di langkah yang pertama dulu, dari langkah 5, yaitu benar-benar membaca atau menyimak teksnya secara teliti gitu ya. Nanti bisa dimulai dari Kak Yudo dulu. Silakan Kak Yudo. Oke, thank you Kak Roma. Nah, untuk Kak Happy dulu ya pertanyaannya. Menurut ayat yang ke-11, siapakah yang telah datang sebagai imam besar yang telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna? Silakan Kak Happy. Nah, kalau kita lihat di situ dalam ayat 11, di situ dikatakan pada kata pertama itu dikatakan tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Dan siapa jadinya yang datang itu? Yaitu Kristus sendiri, yang artinya yang diurapi. Arti Kristus kan diurapi. Siapa sih itu? Yaitu Tuhan Yesus. Ya, dan sekali. Jadi di sini tidak ada kata Yesus gitu ya, tapi Kristus langsung pada dia yang diurapi, betul sekali. Jadi ini satu hal yang langsung merujuk kepada mungkin sosok yang sudah dikenal oleh para pembaca Ibrani ini ya. Jadi nama Kristus sendiri, gelar Kristus sendiri langsung dipakai, kemudian dikatakan bahwa dia telah datang sebagai imam besar. Jadi dia sudah, yang pertama Kristus itu merujuk pada gelar politis gitu ya, sebagai raja. Tapi kemudian di sini Kristus sebagai imam besar telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna. Nah, ini bukan hanya imam besar biasa berarti ya, bukan seperti di perjanjian lama. Karena imam tidak mungkin menjadi raja dan raja tidak mungkin jadi imam kalau dalam perjanjian lama. Oke, itu cukup dari saya. Silakan Kak Roma. Ya, dan di ayat 11 juga dijelaskan ya, yang lebih besar dan yang lebih sempurna gitu ya. Jadi bisa dilihat bahwa memang apa yang ada di perjanjian lama ini itu semuanya istilahnya belum ada apa-apanya dibandingkan Kristus yang sudah menjadi imam besar. Bahkan dikatakan juga Kristus di sini bukan dibuat oleh tangan manusia. Dan memanglah berkali-kali juga penulis Ibrani biasanya jelaskan dia tidak termasuk dalam ciptaan ini karena dia adalah pencipta itu sendiri itu. Nah, kita lihat di ayat yang ke-12, berapa kali Yesus telah masuk ke dalam tempat kudus dan apa yang ia bawa kalau dilihat dari ayat 12 ini. Silakan dari Esra. Iya, terima kasih Kak Roma. Pada ayat yang ke-12 itu jelas disampaikan bahwa Kristus itu telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Dia bukan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu seperti yang dilakukan oleh imam-imam pada perjanjian lama, melainkan dia itu membawa darahnya sendiri dan dengan oleh itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Oke, jadi jawabannya adalah satu kali untuk selama-lamanya dan yang dibawa itu bukan seperti apa yang dibawa orang-orang kepada imam untuk dipersembahkan gitu ya, sangat beda sekali, tetapi melalui dirinya sendiri gitu, melalui darahnya yang sangat mahal
yang pastinya memberikan suatu kelepasan yang bukan temporer bagi umat manusia, tetapi sifatnya kekal untuk selama-lamanya gitu ya. Nanti akan dikulik kata satu kali untuk selama-lamanya nih, karena cukup menarik gitu ya. Pasti bedanya dengan yang berulang-ulang dilakukan oleh para imam, dan kita akan lihat di bagian berikutnya gitu. Saya nggak mau spill dulu nih. Silakan Kak Yud. Oke, berikutnya untuk Kak Happy ya. Untuk tujuan apakah darah-darah binatang itu dipersembahkan dalam upacara korban atau upacara Yom Kippur ya, pendamaian di ayat yang 13. Silakan Kak Happy. Oke, jadi untuk apa tujuan darah binatang yang dilakukan dalam persembahan kurban itu, di situ dikatakan dalam ayat 13 untuk menguduskan mereka yang najis dan juga menyucikan mereka secara lahiriah. Ini masih memperhatikan secara lahiriah. Nah, kalau dalam PL ini berarti kalau dibilang lahiriah, berarti ini sesuatu yang menekankan bahwa penyucian itu dilakukan hanya bersifat eksternal, masih belum dalam diri. Kalau kita lihat dari konteksnya juga ya, darah domba jantan dan domba lembu dalam PL itu darah binatang yang tidak bisa sepenuhnya menghapus dosa manusia, tapi hanya melakukan penyucian sementara seperti yang disampaikan pada 13 tadi ini. Kemudian ada percikan abu lembu muda, ini mengacu pada kayak ritual gitu, ritual penyucian pada seperti di PL itu dijelaskan kayak dalam Bilangan pasal 19 ayat 9 sampai 10, di mana abu dari lembu merah dicampur dengan air untuk membersihkan orang yang najis gitu. Dan juga paling intinya itu menyucikan mereka secara lahiriah yang eksternal, yang menutupi dosa tetapi tidak mengubah yang pada selanjutnya dijelaskan hati nurani gitu. Iya. Jadi ini darah binatang hanya menyucikan secara simbolis dan lahiriah, tapi tidak bisa menghapus dosa secara total gitu. Iya, betul sekali. Ini kayak kemarin ya, kita dari pembahasan yang minggu lalu, kita lihat bahwa orang yang menyentuh mayat misalnya, mereka najis, nggak boleh ikut dalam perayaan Paskah gitu. Ya, mereka najis karena menyentuh mayat gitu. Dan cara menyucikannya adalah setelah 7 hari, kemarin mereka dibasuh dan sebagainya. Jadi lagi-lagi memang di perjanjian lama khususnya, itu kebanyakan najis tidak najis itu hanyalah sebatas fisik gitu ya. Dan di sini disebutkan bahwa darah-darah binatang, kemudian abu binatang itu juga itu hanya menyucikan apa yang ada di luar, bukan menyucikan apa yang ada di dalam. Tapi Yesus sebaliknya begitu ya. Oke, silakan Kak Roma untuk selanjutnya. Nah, kita lihat sekarang bedanya gitu ya. Tadi darah binatang itu untuk menyucikan yang najis-najis, termasuk imam-imam yang bertugas juga harus disucikan gitu ya, karena mereka juga kalau nggak ditahirkan juga akan mati di situ. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya nih dengan darah Yesus yang dipersembahkan dalam upacara korban dari ayat 13 sampai ayat 14 ini. Silakan Esra. Ya, baik. Yang kita lihat perbedaannya antara darah-darah binatang dengan darah Yesus yang dipersembahkan sebagai korban, seperti yang tadi Kak Happy sudah katakan tentang darah-darah binatang hanya menyucikan hal-hal yang bersifat lahiriah atau hal-hal yang bersifat fisik yang kelihatan di mata manusia. Sedangkan darah Yesus di sini diartikan dia menyucikan hati nurani atau yang bersifat batinnya, yaitu secara tubuh, jiwa, dan roh. Oke, jadi kalau dilihat dari ayat 14 ini ya, tadi tubuh, jiwa, dan roh itu disimpulkan, dikatakan darah Yesus jauh lebih sempurna karena menyucikan hati nurani dari perbuatan yang sia-sia gitu ya. Jadi memang benar gitu ya, perbedaannya terletak di bagian lahiriah sama yang seremonial itu saja untuk memenuhi Taurat, dan darah Yesus yang menyucikan hati sampai di kedalaman yang paling dalam, termasuk itu dalam sikap, tindakan, perbuatan yang semuanya itu kesia-siaan, dan pengorbanan Yesus ini sudah cukup untuk menyucikan sehingga mendapatkan hati nurani yang baru gitu ya, sehingga di ayat 14 juga nanti ada dijelaskan juga ada tujuannya gitu ya, dengan darah Yesus yang dipersembahkan sebagai dalam upacara korban. Silakan Kak Yud. Ya, untuk Kak Happy lagi, kepada siapakah persembahan darah Yesus diberikan dan mengapa Yesus mau melakukan hal itu dari ayat yang ke-14? Silakan Kak Happy.
Di ayat 14 itu dikatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Jadi tujuannya akan mencucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi, kepada siapakah darah Yesus ini dipersembahkan? Nah, darah Tuhan Yesus ini dipersembahkan itu seperti mana kita katakan dalam ayat ke-14 tadi ini, kepada Allah gitu kan. Kepada Allah sebagai kurban yang tidak bercacat. Dan mengapa mau melakukan itu? Nah, Tuhan Yesus mau melakukannya itu kan secara sukarela, secara rela dan sempurna gitu. Supaya apa? Supaya tidak hanya kita disucikan dari dosa, tapi juga kita bisa ibadah kembali kepada Allah. Ini maksudnya mungkin ini lebih dalam lagi berkaitan dengan relasi manusia dengan Allah yang sebelumnya sudah terputus bisa diperbaiki lagi. Ada pemulihan. Jadi darah Tuhan Yesus itu bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tapi juga mengembalikan kita kepada tujuan sejati manusia yang diciptakan ini, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Iya, betul sekali. Jadi kalau di hari raya pendamaian itu 1 kali 1 tahun ya, itu imam bawakan darah ke bait Allah, kemudian persembahkan, dan itu menyucikan dirinya dulu, kemudian baru menyucikan umat ini. Kalau Tuhan Yesus membawa persembahannya tadi seperti yang Kak Happy bilang itu, dia membawanya dengan sukarela, dia sendiri membawanya dengan sukarela supaya kita itu tidak hanya suci di luar saja, tapi dalamnya kotor seperti yang Tuhan Yesus bilang kepada banyak ahli Taurat gitu ya. Tapi benar ini menyucikan hati nurani gitu ya. Menyucikan hati nurani 1 kali itu selama-lamanya. Berarti dia yang ultimat, yang terakhir dan tidak dibutuhkan lagi penyucian yang lain sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Jadi nggak ada lagi sekat gitu antara manusia dengan Allah yang dulunya ada yaitu dosa gitu yang membuat kita terpisah dari Allah, tapi sekarang karena dari Yesus kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Dari ayat ini ya. Oke, kita tadi sudah belajar dari bagian simak. Sekarang kita akan masuk ke bagian kedua ya. Dari langkah ini adalah langkah analisa. Kita akan meneliti lebih dalam dari ayat ini. Silakan Kak Roma. Oke, nanti teman-teman yang nonton malam ini atau sedang menyimak mengikuti, silakan bisa respon ya, bisa tulislah apa yang teman-teman dapatkan di kolom komentar, nanti akan kita bacakan. Nah, kita akan masuk di bagian analisa untuk Ezra. Yesus telah datang sebagai imam besar. Tadi sudah sedikit kita ulas juga ya. Tapi di sini lebih dalam lagi, apa nih artinya imam besar dan apa bedanya dengan imam besar yang ada di Perjanjian Lama? Silakan Ezra. Iya, baik Kak. Perbedaan yang disampaikan di sini tentang imam besar yang ada di Perjanjian Lama dan juga imam besar yang dimaksudkan Yesus telah datang sebagai imam besar. Seperti yang tadi Kak Roma sudah sampaikan tentang imam pada Perjanjian Lama yang sejak zaman Musa, para imam itu merupakan baik keturunan dari Lewi yang menjalankan tugas dalam bait suci, seperti mereka melayani di altar, membakar korban, dan juga menjadi perantara antara Allah dengan umat pilihannya. Nah, mereka melakukan hal-hal untuk mempersembahkan korban penebusan kepada Allah dan juga menjadi penghubung antara Allah dan juga umat Israel dalam Perjanjian Lama. Dan dalam perbedaannya dalam Perjanjian Baru di sini disampaikan yang pada ayat yang ke-11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Jabatan imam besar yang diberikan kepada Yesus adalah jabatan yang begitu lengkap dan Tuhan sendiri, Yesus Kristus sendiri yang menggenapi, yang layak disebut sebagai imam besar karena dia sendiri dengan dirinya dan dengan darahnya dia datang untuk menjadi penebusan bagi dosa manusia. Oke, sudah? Sudah Kak? Iya, Ezra, kalau sepertinya audio kamu sudah oke. Kalau mau videonya dihidupin juga nggak apa-apa sih. Nanti kalau misalnya audionya bermasalah lagi baru matiin.
Nah, supaya kita enak juga lihat wajah kamu. Oke, jadi kalau kita tadi ngomongin tentang perbedaan gitu ya, berarti ada sebuah perbandingan di sini ya. Tadi sudah kurang lebih banyak dijelaskan oleh Esra terkait imam besar PL dan juga imam besar di PB gitu ya. Kalau imam besar PL ini memang nggak sembarangan dipilih gitu ya, karena tugasnya itu sampai di ruang Maha Kudus. Kalau kita lihat di tabernakel itu kan ada tingkatannya, ada 3 tuh, ada di pelataran, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Nah, yang masuk ke ruang Maha Kudus itu cuma imam besar, imam-imam biasa yang nggak bisa gitu ya. Karena imam besar itu yang akan satu kali di hari perdamaian atau Yom Kippur yang diadakan setiap tahun itu nanti akan langsung kepada Allah dan percikan dari domba yang tidak bercacat itu akan diserahkan kepada Allah. Dan biasanya kalau imam besar itu melakukan kesalahan itu dipasangin di kakinya, katanya ya, dipasangin di kakinya seperti tali gitu ya. Dan nanti kalau dilihat dari, karena nggak bisa semua orang masuk ke ruang Maha Kudus, hanya imam besar itu saja, orang biasa nggak bisa gitu. Dan kalau dilihat dari tali itu tidak bergerak lagi, berarti imam besar itu mati oleh nyala api Allah gitu. Jadi memang nggak sembarangan orang yang bertugas imam besar di PL ini gitu. Dan ini harus khusus dari keturunan Harun saja, nggak bisa dari Lewi semuanya dari keturunan, khusus dari Harun saja gitu ya sebagai imam besar. Tetapi kalau kita memang sedikit tarik konteksnya masuk ke Ibrani pasal 7 itu imam besar di sini enggak, Yesus itu imam besar enggak ditarik dari garis keturunan Harun. Tapi kalau di Ibrani pasal 7 dikatakan dia ditarik dari peraturan Melkisedek ya. Kalau kita lihat sedikit memang bakal ke sejarah lagi gitu. Di Kejadian dikatakan bahwa Melkisedek ini adalah imam besar yang pertama di zaman itu dan dia tidak ada di garis keturunannya Harun gitu ya. Jadi perbedaannya imam besar PL itu dari Harun, imam besar dari Yesus ini adalah dari peraturannya Melkisedek menurut Ibrani pasal 7. Dan tadi beberapa hal yang lain yang sudah dijelaskan Esta, saya setuju gitu ya, di mana imam besar PL ini hanya adalah manusia biasa gitu ya, sedangkan imam besar PL adalah Allah sendiri dalam inkarnasi ya, dalam pribadi Yesus yang dia sendiri memberikan darahnya gitu ya, sedangkan imam besar bukan pakai darahnya sendiri tetapi darah binatang, dan itu juga sifatnya temporer, tetapi Yesus tadi dikatakan sekali untuk selama-lamanya. Dan terletak juga tadi sifatnya ya, yang tadi sudah dikatakan happy, sifatnya lahiriah sekali nih kalau yang PL, tetapi yang PB ini menyucikan hati untuk selama-lamanya gitu. Jadi sebenarnya ada banyak perbedaan-perbedaannya kalau mau dikulik seluruh Alkitab, tapi paling tidak beberapa poin ini menolong kita untuk melihat ternyata imam besar PL dan PB ini sangat jauh sekali, walaupun mungkin secara fungsi iya gitu ya, tetapi dari penetapan, dari keturunan, dari tugas, dan sampai apa yang dilakukan gitu ya, itu kelihatan sekali di sana perbedaannya gitu. Oke, silakan Kak Yud. Ya, ini ada tanggapan juga dari Kak Nehemia. Menurutku imam pada masa perjanjian lama mempunyai risiko yang besar. Nyawa bisa menjadi taruhannya ketika korban itu tidak berkenan di hadapan Allah. Ya, ini sangat ketat sekali ya. Kita melihat di imamat tuh banyak banget tuh peraturannya tentang ini dan itu, harus gini, nggak boleh gitu ya. Itu peraturan yang dibuat ketika hari raya Yom Kippur itu juga, dan juga banyak lagi aturan tentang persembahan yang lainnya yang mana melibatkan imam besar dan juga imam lainnya yang imam di bawahnya itu harus memiliki kekudusan yang mutlak gitu. Mereka nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Mereka bahkan sebelum hari raya itu mereka harus menyucikan diri sendiri gitu. Mereka juga memiliki peraturan-peraturan yang membuat diri mereka tahir dan juga layak untuk masuk dalam pelayanan. Kemudian juga ketika kita lihat di masa-masa awal ketika Harun jadi imam besar, ketika anaknya mempersembahkan korban dengan api yang asing, itu pun Tuhan langsung hajar dia pakai api nyambar gitu ya, dia mati gitu. Jadi ada banyak sekali peraturan yang ketat, bahkan hukumannya bisa kematian gitu ya. Tapi berbeda sekali dengan Yesus, dia tanda kutip ya, dia tidak hanya menggenapi tapi juga menyederhanakannya gitu. Dia membuat satu tingkat yang lebih tinggi daripada tataran fisik jadi tataran rohani. Oke, ini yang sekarang saya ke Kak Happy ya. Untuk pertanyaan yang kedua, Yesus telah masuk tempat kudus satu kali untuk selama-lamanya. Mengapa hanya satu kali? Ya, silakan Kak. Menurut saya sih, setelah saya berusaha menggali lebih dalam lagi ya, ini
kita harus perhatikan juga kenapa dibilang satu kali itu selama-lamanya, berarti sebelum-sebelumnya diulang-ulang gitu ya kan. Nah, ini berarti dalam kalau dilihat dari konteks PL gitu kan. Kurban sebagaimana yang kita sampaikan tadi, yang kita bahas bahwa ini hanya bersifat apa namanya? Sementara, itu kurban PL itu bersifat sementara, cuma lahiriah. Nah, imam besar itu ya harus masuk ke ruang kudus itu setiap tahun tadi seperti yang disampaikan. Tujuannya apa? Untuk mempersembahkan darah kurban karena dosa umat manusia atau umat Israel pada saat itu ya kan. Tapi tidak pernah benar-benar terhapus secara total. Karena itulah perlu dilakukan secara berulang-ulang, bukan sekali. Nah, inilah berbeda dengan Tuhan Yesus ya sekali selama-lamanya. Kenapa? Nah, kalau di PL juga ya, kurban binatang itu hanya menyucikan secara lahiriah, makanya dilakukan secara berulang dan tidak dapat menghapus dosa secara total seperti dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 4 pada ayat selanjutnya ya, pasal selanjutnya. Selanjutnya juga jadi kenapa sih dibilang cuma sekali untuk selama-lamanya? Itu karena Yesus itu sebagai kurban yang sempurna. Nah, darah Tuhan Yesus ini memiliki nilai kekekalan gitu kan. Karena ia adalah anak Allah yang tidak berdosa, menjadi kurban yang tidak bercacat. Seperti dalam Ibrani tadi pasal 9 ayat 14, dan juga dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Kurbannya ini tidak cukup satu kali, kurbannya cukup satu kali, salah tadi, bukan tidak cukup, tapi cukup satu kali, karena menghapus dosa secara total, berbeda dengan tadi binatang-binatang yang dalam PL ya, itu kan sementara, tapi tidak secara total gitu. Tapi ini bedanya Yesus ini sekali itu karena menghapus dosa secara total gitu, keseluruhan, bukan hanya secara simbolis, tetapi bukan hanya secara simbolis dalam kurban di PL gitu. Kemudian juga kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat selanjutnya, kayak dalam Ibrani pasal 9 ayat 26, nah itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu mempersembahkan dirinya sendiri. Ini berbedanya, mempersembahkan diri sendiri untuk menghapus dosa. Jadi ketika mempersembahkan dirinya sendiri itu kenapa cuma satu kali? Karena ini bersifat kekekalan, bahwa dia itu tadi bersifat kekekalan, dan ini satu kali untuk selama-lamanya, untuk dosa manusia. Jadi di sini saya simpulkan bahwa kurban Kristus tidak perlu diulang. Karena apa? Karena kuasa darahnya itu lebih sempurna, malah sangat sempurna, karena efektif untuk selama-lamanya. Ini berbeda dengan sistem dalam PL tadi, yang membutuhkan pengorbanan yang berulang-ulang melalui kurban binatang. Sekian. Iya. Jadi ketika membahas ini tadi waktu pendalaman sendiri, aku melihat juga bahwa ini implikasinya juga sangat berbeda dengan ketika cara pandang kita ya, sebelumnya cara pandangku lah, cara pandang terhadap dosa gitu. Jadi kalau kita mikir bahwa ketika kita orang berdosa, ketika Tuhan Yesus melakukan pengorbanan yang satu kali untuk selama-lamanya tadi, dia memberikan darah yang tadi tidak bercacat, ya korban yang tidak bercacat, dan itu sangat implikasinya itu besar sekali bagi orang berdosa. Ketika Tuhan bilang satu kali untuk selama-lamanya, itu sangat sangat ultimate gitu ya. Dia kurban terakhir, dan dia disebut juga anak domba yang menghapus dosa dunia gitu. Dan kata-kata itu ketika direnungkan jadi kayak satu hal yang mind blowing gitu ya. Kalau kita bilang bahwa aku bilang seringkali kadang-kadang Tuhan aku berdosa, tapi ayat ini udah bilang Tuhan Yesus sudah masuk sekali untuk selama-lamanya untuk membuat kamu tuh benar. Makanya ketika dibilang kita orang-orang kudus, kita orang-orang yang benar, nah itu aku pikir implikasi dari apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam ayat ini ya. Itu sangat luar biasa memberkati. Oke, silakan Kak Roman untuk selanjutnya. Oke, nah ya bisa dihidupin videonya, Esra. Nah, oke. Yesus telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Nah, sekarang kamu akan kulik nih, apa maksudnya tak bercacat dalam ayat ini? Silakan. Iya, tak bercacat saya coba mencari apa itu tak bercacat. Yang artinya tidak bercacat itu tidak memiliki kekurangan, tidak bersalah, dan singkatnya sempurna. Dan itu hanya ditemukan dalam pribadi Yesus itu sendiri. Sehingga ini juga berkaitan dengan mengapa darah Yesus itu sangat berkuasa terhadap penebusan yang kekal. Karena darahnya tidak bercacat, tidak memiliki celah, dan sangat sempurna. Terima kasih. Oke. Jadi tidak bercacat di sana artinya sempurna, tanpa salah, tanpa cacat, dan lain sebagainya gitu ya. Dan korban yang sedemikianlah yang layak menjadi korban penghapus dosa gitu ya. Kenapa harus darah Yesus?
karena hanya darahnya yang tidak bercacat. Itu kalau dilihat tadi di 1 Petrus juga cukup banyak dijelaskan gitu ya, dengan darah yang mahal, darah Kristus, anak domba yang tidak bercacat, bernoda atau bercacat gitu ya. Balik lagi memang kalau kita lihat ke PL ya memang harus terus dibandingkan gitu ya, supaya melihat simbolisme dari apa yang PL katakan dan digenapi oleh Yesus gitu. Kalau di PL beberapa waktu lalu juga kita sempat belajar gitu ya, ketika orang Israel disuruh untuk mempersembahkan korban, khususnya persiapan Paskah dan lain sebagainya, itu kambing yang dipilih harus tidak bercacat gitu. Tidak bercacat artinya di sini matanya mungkin nggak ketutup satu gitu ya, atau mungkin tangannya nggak terbelah satu gitu ya. Jadi semuanya dari ujung kaki sampai kepala dari korban itu harus dipastikan sempurna. Sedikit aja cacat dari korban yang akan dipersembahkan itu tidak akan diterima oleh imam ketika ngecekin gitu. Makanya ada waktu selama 4 hari untuk melihat korban binatang ini beneran bisa hidup selama 4 hari dengan ketidakcacatannya atau akan mati sebelum Paskah dilakukan gitu ya. Jadi memang ada waktu untuk para imam bisa ngecekin semua aspek dari binatang ini yang akan dipersembahkan kepada Allah gitu ya, karena Allah yang kudus nggak akan menerima persembahan yang cacat walaupun cacatnya itu sedikit gitu ya. Jadi Allah harus mendapatkan persembahan yang baik, yang tidak bercacat dan tidak bernoda, dan itulah tipologi yang digenapi oleh Yesus seperti korban binatang yang dipersembahkan di PL, dan Kristus juga sebagai sembelihan yang sempurna yang sudah dikerjakan melalui dirinya sendiri, melalui darahnya yang tadi tidak bercacat, sempurna dan sekali untuk selama-lamanya ya. Ya, itu mungkin teman-teman di rumah gimana nih? Udah sampai tahap bingung atau seperti apa? Karena kita akan tetap akan lihat dari sudut pandang perjanjian lama gitu ya, supaya semua ada historisnya gitu ya, semua ada simbolisnya dari PL, mengapa di PB Kristus sebagai penggenapannya gitu. Silakan nanti teman-teman bisa tanggapi juga di kolom komentar. Oke Kayu, silakan. Ya, aku nanggapin sedikit ya. Tadi ada banyak banget yang disebutkan bahwa Yesus itu sebagai penggenapan dari perjanjian lama gitu ya. Tentunya adalah domba gitu ya, domba yang diperiksa supaya nanti tidak bercacat, tetapi kemudian nanti ketika dipersembahkan itu bisa menjadi penebus bagi yang mempersembahkan gitu ya. Kemudian tadi aku juga tertarik juga ketika tentang ngomong tidak bercacat sendiri gitu. Jadi itu sempurna, benar-benar sesuai seperti apa yang dikehendaki Allah gitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang Yesus yang tidak bercacat, kita tahu sendiri bahwa Yesus tuh nggak hidup dalam dosa gitu. Dia tinggal dalam dunia tapi dia nggak seperti dunia gitu ya. Kemudian dia juga sebutkan bahwa dia tuh memenuhi standar Allah secara penuh. Dalam artian dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, dan dia melakukan apa yang dikehendaki Bapa itu dengan sempurna gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang akhirnya kita mau nggak mau belajar tentang kristologi, siapa Kristus itu dalam Alkitab gitu ya. Nah, ini buat aku sangat memberkati banget sih pembahasan kita malam hari ini ya. Oke, kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu belajar. Kita akan menyimpulkan dari semua pelajaran kita tadi hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat tadi ya. Nah, sekarang untuk Kak Happy. Jadi kalau tadi Yesus disebut sebagai imam besar, apa bedanya dengan jabatan imam dalam perjanjian lama? Ini mirip-mirip dengan yang tadi ditanyakan kepada Kak Ezra. Oke, silakan Kak Happy. Oke, kalau apa sih tadi bedanya? Jadi apa bedanya Yesus sebagai imam besar dengan imam dalam PL itu seperti yang sudah kita jelaskan, seperti yang sudah dijelaskan juga tadi, bahwa imam dalam PL itu kan berasal dari keturunan Lewi, khususnya Harun gitu kan, keturunan Harun yang harus mempersembahkan kurban yang berulang kali. Sedangkan Tuhan Yesus ini, Kristus ini merupakan imam besar yang kekal, bukan dari keturunan Lewi. Dia bukan dari keturunan Lewi, tetapi dari tatanan Melkisedek, sebagaimana Melkisedek menjelaskan tadi itu kan seperti yang sudah disampaikan kemarin. Juga tertuliskan dalam Ibrani pasal 7. Agak besar ya, supaya ini suaranya. Oke. Nah, lanjut ulang ya. Kalau dalam PL itu kan imam besar itu dari keturunan Lewi. Keturunan Lewi khususnya itu dari Harun gitu, dari keturunan Harun. Bukan semua keturunan Lewi, tapi keturunan khususnya Harun gitu. Dan juga mereka melakukan persembahan berulang kali. Kalau Tuhan Yesus ini itu merupakan imam besar yang kekal, bukan sementara, tapi juga bukan dari
keturunan suku Lewi, bukan dari sana, bukan dari keturunan Harun, tetapi dari tatanan atau sebagaimana yang disampaikan oleh Melkisedek dalam Ibrani pasal 7, bukan sampai ke Melkisedek, tapi dari tatanan Melkisedek dari Ibrani pasal 7 ayat 17. Nah, bedanya juga apa? Kalau imam-imam dalam PL itu mereka melakukan kurban itu untuk dirinya sendiri juga, untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, sedangkan ini juga menggunakan kurban itu melalui binatang gitu, melalui binatang, bukan diri sendiri. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sebagai imam besar itu, dia mempersembahkan kurban tadi disampaikan, dia berkurban untuk dirinya sendiri. Dia bukan untuk melakukan kurban itu melalui dirinya sendiri. Dirinya sendirilah itulah jadi kurban. Dirinya sendiri yang menjadi kurban yang sempurna, bukan melalui binatang ya, tapi dirinya sendiri menjadi kurban yang sempurna. Sehingga tidak perlu kurban lain. Tidak perlu kurban lain kayak kurban-kurban binatang lagi, nggak perlu. Jadi cukup satu kali untuk selama-lamanya. Iya, kalau juga tempat mempersembahkan kurbannya itu juga sangat berbeda gitu ya. Kalau tadi imam di tabernakel ataupun di bait Allah ya yang dibuat oleh Salomo, atau kemudian nanti di bait Allah yang dibuat oleh Herodes gitu ya. Dan itu tempatnya juga bisa dianjurkan karena udah nggak ada lagi tabernakel, udah nggak ada lagi bait suci Salomo, udah nggak ada lagi bait suci yang dibuat oleh Herodes gitu ya. Ini itu mempersembahkan kurbannya itu surga gitu, di tempat yang lebih besar di ayat yang 11 ya. Dia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini. Jadi sesuatu yang tingkatannya jauh lebih tinggi daripada apa yang dibuat oleh manusia. Kita tahu sendiri kalau teman-teman baca di Keluaran ya, Keluaran atau Bilangan gitu, tentang bagaimana Tuhan memberikan blueprint dari tabernakel yang kemudian nanti disempurnakan dalam bentuk bait suci gitu ya. Itu tuh banyak banget pernak-pernik dan juga bagian-bagian arsitektur yang perlu dibuat gitu, dan itu sangat rumit. Dan setiap bagian itu memiliki tujuan masing-masing gitu ya. Nah, terlebih lagi kita bayangin kemah yang lebih besar dan lebih sempurna itu sesuatu yang jauh lebih agung gitu ya, dan itu dari surga gitu, sesuatu yang diberikan oleh Yesus tempat untuk mempersembahkan korban itu kepada Allah langsung, bukan kepada dari imam yang merupakan perantara yang bisa berdosa untuk kepada Allah, dan dia menjadi perantara juga dari antara manusia kepada Allah. Itu jadi yang dari hal ini juga kita bisa melihat dari tempatnya juga yang sedikit yang sangat berbeda dari kemah yang manusia buat gitu ya. Oke, silakan Karo. Oke, ini ada tanggapan dulu saya bacakan dari Nehemia. Keimaman Kristus jauh lebih tinggi dan sempurna dibandingkan keimaman PL. Ia adalah imam yang besar yang kekal yang telah menggenapi seluruh tatanan korban dalam PL dan membawa keselamatan yang sempurna dan akses langsung kepada Allah bagi orang percaya. Oke, thank you untuk responnya. Kita akan lihat di bagian berikutnya ya. Tadi tentang satu kali untuk selama-lamanya ini. Yesus telah masuk ke tempat yang kudus satu kali untuk selama-lamanya. Apakah berarti di masa PBE tidak ada lagi jabatan imam setelah Yesus? Kalau iya mengapa, kalau enggak mengapa? Silakan dari Estra. Ya, baik Kak. Yesus telah masuk ke tempat yang kudus satu kali untuk selama-lamanya. Itu jelas disampaikan di ayatnya yang ke-12. Ketika kita lihat kembali jabatan imam pada perjanjian baru itu sebagai perantara untuk penebusan dosa yang dilakukan itu secara berkala atau setahun. Nah, tapi di sini pada ayat yang ke-12 itu disampaikan bahwa Kristus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya, yang artinya satu kali untuk selama-lamanya yang bersifat kekal. Tuhan atau Kristus telah menyelesaikannya dengan darahnya sendiri, sehingga tidak ada lagi perantara atau imam yang melakukan ritual atau melakukan persembahan untuk penebusan dosa, melainkan Yesus sendiri, Kristus sendiri yang telah menyelesaikannya, sehingga itu disebut ia telah masuk sebanyak satu kali untuk selama-lamanya. Jadi menurut kamu ada nggak sekarang imam atau enggak? Halo Esra.
Halo Kak. Gimana? Jadi tadi jawabannya apakah sekarang jabatan imam itu masih ada atau enggak? Mungkin Happy kalau sedang membenahi headsetnya, audionya tolong di mute dulu ya. Oke, agak noise soalnya. Esra, tadi sudah menjawab kurang lebih, tapi mungkin mau menekankan jawabannya aja. Jadi di masa PB ini apakah jabatan imam itu masih ada setelah Yesus atau enggak ada? Kalau menurut saya Kak itu masih ada seperti yang orang-orang yang bertugas dalam pelayanan, Oh, itu imam. dalam tatanan gereja. Iya, Oh, oke. Oke, ada tambahan lagi? sudah Kak. Oke, ya. Jadi tadi udah dijelaskan banyak ya soal Yesus yang sudah mengerjakan satu kali untuk selama-lamanya, gitu ya. Kalau kita tadi sudah banyak sekali bahas, gitu ya, di PL itu harus dilakukan secara berulang dan sampai berulang, gitu ya. Tetapi puji Tuhannya di Perjanjian Baru, Yesus sudah kerjakan sekali untuk selama-lamanya, titik, nggak pakai koma lagi, gitu ya. Jadi tidak akan ada lagi korban yang lainnya yang akan diberikan setelah masa Yesus untuk berulang-ulang-ulang, gitu ya. Apalagi kalau dikatakan ketika Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah itu sudah terbelah menjadi dua, gitu ya. Yang artinya tidak ada lagi celah untuk orang itu nggak bisa akses langsung kepada Allah, karena sekarang sudah dibuka, gitu ya, melalui perantara yaitu Yesus sebagai imam yang besar. Nah, kalau mungkin tadi menilik jawaban dari Esa, kalau saya berpendapat mungkin jabatan sesuai dengan PL itu tidak ada lagi karena Yesus sudah mengerjakan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi secara fungsi itu masih ada, gitu ya. Secara fungsi itu masih ada, tetapi bukan seperti pendeta yang jadi imam di zaman sekarang ini, gitu ya. Tetapi kalau balik lagi nanti ke 1 Petrus yang sebentar lagi juga akan kita lihat, gitu ya, di mana orang-orang percaya ini dikatakan sebagai imamat yang rajani. Nah, itu apa artinya, gitu ya? Di mana imamat yang rajani ini adalah bagaimana orang-orang percaya kepada Yesus itu punya satu tanggung jawab untuk melayani Allah secara langsung dan tidak perlu perantara apapun lagi, termasuk binatang kalau dalam hal ini. Karena tadi kita lihat dalam fungsi dari imam di PL itu sebagai perantara untuk menyampaikan dosa-dosa manusia kepada Allah melalui binatang. Dan itu sudah diselesaikan final oleh Yesus di Perjanjian Baru. Mungkin secara jabatan tidak, tapi secara fungsional, baik itu mungkin sebagai kerasulan, imam, itu juga ada, gitu. Tapi bukan sebagai jabatan seperti di Perjanjian Lama. Gitu. Silakan Kak Yud. Iya, tadi aku cuma nambahin dikit aja, kayak seperti dibilang tadi, jabatan imam, bahkan di antara orang Yahudi sendiri sekarang udah nggak ada, gitu ya. Karena gimana mau jadi imam kalau bait suci udah nggak ada, gitu kan. Jadi sejak tahun 70 setelah Masehi, itu yang dinubuatkan Tuhan itu sendiri, bahkan setiap batu di tempat ini tuh nggak ada lagi yang berdiri, gitu. Bahkan tidak ada batu yang berdiri di atas batu yang lain. Semua tuh diluluhlantakkan oleh penyerangan oleh Filipus ya. Jadi saat ini bahkan di antara orang Yahudi nggak ada orang-orang imam gitu ya, sebagai imam. Orang Lewi ada, mereka menjadi para pengatur jemaat di sinagoge ya zaman sekarang. Dan mereka juga keturunan Harun sendiri itu juga masih harus dicari secara genealoginya, gitu. Masih ada perdebatan orang-orang yang ini benar dia keturunan Harun atau bukan, gitu ya. Tapi tadi seperti kata Kak Roma, fungsi dari keimaman itu masih ada, yang kalau kita langsung secara luas ya, itu masih dilakukan dalam gereja, gitu ya. Itu untuk hamba-hamba Tuhan sekarang. Oke, kita akan masuk ke dalam bagian doa diskusi. Di sini kita akan berdiskusi tentang hal-hal yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, kita akan ke Kak Happy dulu, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Ezra. Nah, kalau tadi ngomongin tentang jabatan imam di gereja itu sudah nggak ada lagi. Lalu siapa yang sekarang menjadi perantara antara manusia dan Allah? Ini bisa lihat dari 1 Petrus 2 ayat yang 9. Silakan Kak Happy. Oke. Jadi siapa sih yang sekarang jadi perantara antara manusia dan Allah? Kalau dalam konteks Ibrani tadi, di situ Tuhan Yesus sudah mengenapi jabatan imam yang besar ya. Jadi sistem
dan PL tidak perlu lagi karena pengorbanan Kristus sudah cukup untuk selama-lamanya. Nah, kalau pengantara antara manusia dan Allah itu jadi siapa? Yaitu Tuhan Yesus sendiri, gitu kan, Kristus itu sendiri. Tapi dan juga kalau kita perhatikan dalam tadi dibilang dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai saya buka ya. Nah, kalau 1 Petrus pasal 2 ayat 9 situ kan dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah, jadi apa maksudnya di sini? Kalau pengantara antara manusia dan Allah itu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Dan kita kalau lihat dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ini, kita orang percaya ini, ya seperti disampaikan, kita menjalankan fungsi sebagai imamat yang rajani. Sebagai imamat yang rajani, yaitu kepunyaan Allah itu sendiri. Yang orang-orang yang sudah dibebaskan dari kegelapan dan menuju pada terangnya Allah yang ajaib. Itu ya, Kak. Oke, thank you. Tadi juga ngomongin tentang imamat yang rajani ya. Jadi satu jabatan yang agak sedikit berbeda karena ada tadi imam, raja-raja. Imamat yang rajani, imamat yang memiliki hubungan langsung dengan kerajaan gitu ya, atau kerajaan Allah maksudnya. Jadi di sini juga fungsi imam itu juga bukan untuk lagi mempersembahkan korban di dalam gereja kita saat ini, tapi juga fungsi imam adalah mengajarkan tentang perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah ya, sampai Petrus 2 ayat 9 tadi. Bahkan di gereja Katolik Ortodoks ada jabatan imam masih ada tanda kutip, tapi mereka juga nggak mempersembahkan korban bagi umat. Sebaliknya mereka mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan kitab suci gitu. Jadi hanya sebagai pendeta ya yang menyampaikan homili atau khotbah kepada jemaat. Gitu ya. Mungkin ada tambahan dari Kak Roma atau Kak Ezra, silakan. Oke, menurutku sudah cukup gitu ya, bahwa sekarang Kristus sendiri udah jadi Kristus sendiri gitu ya, jadi nggak perlu tambahan-tambahan lagi gitu, karena ketika kita menambah itu kita sedang mengurangi nilai dari apa yang sudah Kristus kerjakan di kayu salib gitu. Karena ketika dia di atas kayu salib dia bilang semuanya udah selesai gitu ya, tetelestai, yang artinya tidak perlu ada lagi pengurangan dan penambahan dari apa yang sudah dia kerjakan, itu final. Nah ini seperti komentar dari Nehemia juga mengatakan, konsep keimaman baru dalam perjanjian baru tidak sama dengan perjanjian lama. Kita tidak perlu lagi perantara manusia untuk mendekat kepada Allah, karena kita bisa langsung datang kepadanya melalui Kristus Yesus. Ya, memang dalam satu sisi benar ya, tidak lagi perlu perantara, tapi bukan berarti tadi ya, kalau di zaman sekarang itu kita dikatakan ada pembimbing rohani kita ya, entah itu sebagai gembala, penatua ataupun pendeta yang sangat bisa untuk menuntun kita, dan bukan sangat bisa gitu, tapi mereka juga Tuhan berikan satu fungsi kalau menurut Efesus gitu ya, supaya bisa menuntun jemaat kepada Kristus. Nah, sebelum kita masuk di aplikasi, satu lagi pertanyaan diskusi nih dari Ezra ya sekarang. Apa nih kesan pertama Ezra ketika tahu bahwa kita semua adalah bagian dari imamat yang rajani? Silakan Ezra. Kesan pertama ketika saya tahu bahwa kita semua adalah bagian imamat yang rajani, terdapat dalam ayat 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Harusnya merasa bangga ya, karena kita merasa dipanggil secara khusus oleh Allah, dan kita merupakan kepunyaan Allah sendiri. Kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang sudah Dia lakukan, yang dari dulunya kita adalah kegelapan, tetapi karena Kristus kita berjalan menuju ke terang atau menjadi terang. Oke. Thank you. Ada tambahan nggak dari Ezra? Atau setuju? Dari
Sorry, dari Happy. Aduh, tahu. Saya selalu mikir Esra itu nama cowok ya. Maaf, maaf. Dari Happy ada tambahan nggak? Ya, ya, Kak. Saya tambah dikit aja ya. Kalau kan tadi tanya bagaimana apa kesan kamu ketika tahu pertama kali bahwa itu semua adalah Imam Rajani gitu kan. Ya, kesan saya sih setelah saya mengetahui ini, kita itu seharusnya hidup lagi, dipanggil hidup itu dengan hidup lebih kudus gitu, menguduskan diri dan melayani Tuhan itu dengan sungguh-sungguh karena kita kan imamat yang rajani gitu kan. Ya, kita ini sudah terhubung dengan Allah secara langsung. Sebagaimana dibilang tadi disampaikan oleh Kak Yudo bahwa rajani, imamat yang rajani itu kan sesuatu yang berhubungan langsung mengacu pada kerajaan Allah gitu kan. Kita itu bisa terhubung dengan Allah gitu karena Tuhan Yesus sudah jadi pengantara kita dengan Allah, memulihkan relasi kita. Jadi kita itu bagaimana kesan kita? Kita harusnya menurut saya sih hidupnya lebih kudus lagi gitu. Bagaimana kita harus taat pada firman Tuhan dan juga yang paling pentingnya juga itu bagaimana kita melayani itu. Melayani itu dengan kesungguhan hati ataukah kita melayani cuma formalitas atau kita juga datang beribadah dengan formalitas, apakah seperti itu perlu kita refleksikan lagi. Jadi kesan saya itu ya, marilah kita hidup lebih kudus lagi di hadapan Tuhan. Iya, setuju sekali gitu ya. Di 1 Petrus memang dikatakan supaya itu biasanya dalam kalimat itu artinya ada tujuan gitu ya. Jadi Allah memilih itu dengan satu tujuan gitu ya. Jadi kalau saya sendiri meresponi bahwa kesannya ini punya berat jadinya. Jadi orang Kristen itu kesannya ya satu sisi kayak aduh berat ya gitu karena tanggung jawab yang dijabarkan di 1 Petrus cuma 1 ayat ini tapi kayak kesannya banyak banget ini ya untuk hidup kudus, untuk juga memberitakan kepada membawa terang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang cukup berat gitu menjadi orang yang dipilih oleh Allah gitu ya, dan kita adalah imamat yang rajani yang mewarisi juga kerajaan Allah gitu. Jadi berat tetapi bukan berarti kita nggak bisa melakukannya karena Allah yang memilih kita, dan satu sisi juga Allah terus membekali kita dengan pertolongannya dalam Roh Kudus gitu. Jadi memang kita bertanggung jawab atas apa yang sudah Allah lakukan bagi hidup kita gitu ya, untuk terus hidup berkenan kepada Allah, apalagi kita nggak seribet-ribet di PL dalam artian kita harus bawa binatang dan lain sebagainya untuk menyucikan diri kita dari dosa gitu ya. Cukup dengan akses langsung kepada Kristus dikatakan tadi yang sebelumnya ya, kita bisa berdoa minta ampun dan hidup dalam kehidupan yang kudus setiap waktu, setiap hari tanpa dibatasi apapun gitu. Ya, silakan Kak Yud. Ya, aku nambahin sedikit aja. Jadi kalau gitu dari Roma 12 pasal 1 itu ya, itu dibilang bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika dibahas ini kemudian ingat itu, aku langsung jadi kayak berarti kita sebagai imamat yang rajani, kita nggak lagi mempersembahkan korban demi umat atau jadi kayak imam yang zaman dulu, tapi sekarang kita dipanggil untuk selalu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup gitu, yang bisa yang bisa Tuhan pakai gitu. Jadi kayak satu hal yang menurutku jadi fundamental bagi orang Kristen ya, anak-anak muda zaman sekarang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu jadi kayak satu kayak tadi Karma bilang kayak tanggung jawab yang besar. Jadi kayak satu panggilan juga untuk kita terus menguruskan diri untuk bisa mempersembahkan diri bagi Tuhan. Oke, kita akan masuk ke bagian aplikasi ya, teman-teman. Nah, Kak tadi bilang karena kita orang yang sudah percaya adalah imamat yang rajani, apa komitmen Kak Happy dan juga Kak Ezra, juga teman-teman yang menonton malam hari ini, yang akan kita ambil untuk menjalankan tugas itu pada era digital ini? Mungkin untuk Kak Ezra dulu, habis itu Kak Happy. Iya, baik, terima kasih Kak Yudo. Komitmen yang saya ambil dan apa yang sudah kita belajar pada malam hari ini melalui PA kita, bagaimana kita mau merespon panggilan sebagai imamat yang rajani. Seperti yang sudah disampaikan Kak Roma dan juga Kak Yudo, Kak Happy, menjadi orang yang dipanggil menjadi anak-anak Tuhan itu bukan suatu
hal yang mudah, tetapi bagaimana kita menerima respon itu dengan hidup yang terus diperbaharui oleh firman Tuhan. Dengan berbagai perkembangan yang ada zaman ini, begitu banyak, begitu. Halo, Sorry, Kak Esra? suaranya hilang. Buffering ya? Buffering. Oke, mungkin ke Kak Happy dulu ya, sambil nunggu ya. Silakan Kak. Ya, ini setelah mengetahui bahwa kita ini adalah imam yang rajani kan, apa komitmen itu yang akan saya ambil di era digital ini, yang masih diusahakan juga kan, itu salah satunya bagaimana kita disampaikan dalam 1 Petrus tadi itu, bahwa kita itu menyebarkan gitu kan, memberitakan perbuatan-perbuatan baiknya, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah itu. Jadi maksudnya itu yang memberitakan Injil dengan bijak gitu melalui media sosial kan, di era digital kan. Terus bagaimana kita harusnya, nah kalau saya sih komitmen bagaimana menyampaikan tentang bagaimana harus hidup kudus dan juga menjadi saksi Kristus di era digital ini, dan juga ya menggunakan platform digital ini untuk membangun komunitas iman. Oke, terima kasih. Kak Esra belum kembali lagi nih. Esra, apakah bisa udah audionya? Halo Kak. Oke. Tadi sempat terputus. Iya Kak. Coba kamu ulang komitmennya apa yang akan dilakukan? Ya, komitmen yang dilakukan sebagai respon untuk kita menerima panggilan Tuhan terhadap kita yang orang-orang percaya yang disebut sebagai imamat yang ranjani, ya bagaimana kita meresponnya dengan kehidupan kita sehari-hari yang nampak melalui perbuatan kita, tingkah laku, perkataan kita yang tidak hanya sekedar ada tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Oke, thank you. Ini ada Kak Ellen juga, aplikasinya siap menjadi duta Kristus, teladan di era digital. Dan juga Kak Mili, sebagai imamat yang rajin ini saya dipanggil jadi God Ambassador dalam era media dan berperilaku bijak dalam bersosmed. Oke, thank you teman-teman. Ada Kak Nes juga. Imamat yang rajani adalah privilege orang percaya di mana kita semua anak-anak Tuhan punya akses istimewa kepada Tuhan yang kudus. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Happy, Esra, walaupun tadi sempat buffering jaringannya, tapi untungnya suaranya masih bisa didengarkan juga, jadi bisa menyampaikan juga komitmen yang akan diambil, dan pastinya teman-teman muda di rumah yang sudah menyaksikan, yang sedang dan akan menyaksikan untuk nanti kita malam hari ini gitu ya, kita dipanggil, kita dipilih, kita dikuduskan, kita dikhususkan untuk menjadi imamat yang rajani melalui Kristus yang sudah menjadi imam besar gitu ya bagi kita sekarang ini. Jadi sudah pasti kita punya satu tanggung jawab di era digital ini untuk kita terus boleh membawa terang melalui platform apapun yang berkembang gitu, karena zaman terus berubah tetapi firman Tuhan tetap kekal gitu. Kiranya kita boleh tadi seperti Ellen, saya setuju banget, kita kerajaan Allah di masa sekarang ini. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi gitu ya. Jadi teruslah mendarani dunia ini dengan apa yang teman-teman lakukan. Nah, Kak Yudo akan memberikan kesimpulan untuk kita semua. Ya. Oke teman-teman, dari PA hari ini kita belajar bahwa sebagai imam besar yang sempurna, Yesus telah mempersembahkan dirinya sendiri untuk menebus kita sekali untuk selamanya. Karena itu, teman-teman sebagai imam yang rajani, imamat yang rajani, kita hidup dipanggil dalam hidup dalam kekudusan, melayani Tuhan dengan segenap hati, dan juga menyatakan kasih-Nya kepada dunia melalui cara-cara yang relevan bagi zaman ini. Itu dari saya. Thank you, Tarom. Oke, thank you. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Nehemia yang tadi banyak komen juga, bersyukur. Dari Kak Agnes, Mili, Ellen, dan pastinya rekan-rekan yang nggak bisa disebutkan satu-satu yang pastinya sudah melihat tayangan ini, PA malam hari ini kiranya diberkati dan boleh menjadi satu perenungan dalam kita menjalani masa prapaskah untuk persiapan kita pasca pada April nanti. Nah, karena mau tutup nih, si Esra bisa hidupkan aja videonya supaya untuk terakhir kalinya wajahnya kelihatan. Ya. Oke, nah saya minta Happy tapi menutup dalam doa. Silakan Happy.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur penyertaan kepada kami hingga saat ini. Kami telah berkumpul lewat live ini Tuhan, kiranya Engkau berkati kami yang telah merenungkan firman-Mu, menggalinya lebih dalam, mendengarkan, dan juga lebih memahaminya. Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu, sebagaimana kami menjadi imamat yang rajani. Kiranya Engkau mampukan kami Tuhan dalam pemberitaan Injil-Mu, menjangkau orang-orang yang belum mengenal Engkau. Bagaimana begitu besar kasih-Mu pada setiap kami manusia ini Tuhan, yang telah Engkau selamatkan dengan darah-Mu yang begitu sempurna. Dan juga Tuhan, kiranya lembaga ini yang telah mengadakan PA ini, kiranya Engkau terus pakai secara luar biasa Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga banyak juga orang percaya ataupun orang yang masih belum percaya bisa memahami firman-Mu ini. Tuhan, ini doa-doa kami, kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan sehari-hari kami, sebagaimana Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, minggu depan kita akan masih bertemu, masih dalam tema persiapan Paskah. Kita akan belajar dari Yohanes 1, ya, kita masuk ke Injil, ya. Yohanes 1 ayat 29 sampai 34 dengan tema Yesus anak domba yang sempurna. Kalau tadi Yesus adalah imam besar, besok kita akan belajar anak domba yang sempurna. Seperti apa? Makanya teman-teman stay tune, bisa aktifkan notifikasinya untuk bisa hadir dalam PA ini jam 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya masih bersama dengan Kak Yudo dan juga saya. Oke, kita akan tutup ya. Teman-teman yang kalau mau ingin menjadi guest juga seperti Evi dan Esra juga sangat bisa. Nanti bisa kontak kita, bisa DM ke AYOP atau akun media sosial Sabda lainnya. Sangat gampang sekali dan teman-teman jangan takut karena kita akan belajar bersama.